Oke, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA yang ada di tema 2 subtema ketiga. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Yuk kita mulai saja materinya. Yang pertama adalah energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu dan terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Berikut saya tampilkan ilustrasi pembentukan minyak bumi. Pada zaman dahulu kala, waktu zaman dinosaurus itu, kemudian dinosaurus itu mati dan tertimbun di bawah tanah. Nah, makin lama, selama jutaan tahun, itu makin ke dalam, makin dalam sekali tersimpan fosil-fosilnya. Dan kemudian zaman sekarang, saat ini, mulai disedot dengan alat-alat penyedot minyak bumi. Nah, bisa dilihat ini adalah contohnya fosil-fosil yang tertanam di dalam tanah. Semakin dalam itu tanahnya makin pekat warnanya. Kemudian energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif ada di alam dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama, yaitu matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh energi alternatif yang lain. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, seperti ini. Kemudian gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Nah, seperti ini. Biasanya di peternakan, sisa dari kotoran hewan digunakan sebagai gas metana. Berikutnya ada arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Seperti ini. Lalu panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seperti ini contohnya. Lalu limbah pertanian digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Nah, biomasa seperti ini. Mungkin masih jarang terdengar ya. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, disingkat PLTB. Ya, seperti ini. Kelebihan dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Lalu, ramah lingkungan. Kekurangannya, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Misalnya pembuatan PLTA. Jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi akan berkurang saat musim kemarau atau musim panas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang masih belum paham tentang materi ini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya yang akan mempelajari IPA di tema ketiga subtema 1. Sampai jumpa di video berikutnya.